وأكملوا هذا الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Ketiga, kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia buat miris. حجم هذا الدمار هذا طبعا جزء مما حصل في مستشفى الاندونيسي. Menuding beberapa rumah sakit menjadi markas kelompok Hamas, tentara Israel menyerang beberapa rumah sakit di Gaza. Tindakan ini telah dikecam karena melanggar aturan internasional, namun tampaknya tak membuat Israel ciut. Salah satu serangan diterima Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sebelumnya, rumah sakit ini terus beroperasi membantu warga Palestina yang menjadi korban perang. Namun setelah serangan tentara Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia, tampaknya aksi kemanusiaan yang dilakukan para petugas medis di Rumah Sakit Indonesia sulit dilanjutkan. Apalagi tentara Israel juga sempat mengepung rumah sakit selama beberapa hari. Kini kondisi Rumah Sakit Indonesia juga memprihatinkan. Beberapa bangunan rumah sakit hancur dan yang paling parah, rumah sakit tidak dapat lagi beroperasi. Lebih dari 100 pasien di Rumah Sakit Indonesia juga sudah dievakuasi ke rumah sakit lain agar bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih memadai. Sebenarnya Rumah Sakit Indonesia pernah hancur karena serangan Israel, namun bisa dibangun kembali dan membantu warga Palestina sejak diserang membabi buta oleh Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Keempat, kapal Rumah Sakit Persembahan Indonesia untuk Palestina. Kapal Rumah Sakit Dr. Rajiman Video Dinegara 992 resmi saya luncurkan. KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992, kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut yang akan melakukan misi kemanusiaan di perairan Gaza, Palestina. Indonesia akan terus bersama perjuangan bangsa Palestina. Pemerintah Indonesia mengirimkan kapal rumah sakit milik TNI untuk mengevakuasi korban-korban dari wilayah Gaza, Palestina. Kapal rumah sakit ini diharapkan mampu membantu merawat warga Gaza yang menjadi korban perang. Pemerintah Indonesia juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah Mesir dalam proses pengiriman kapal rumah sakit. KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 sebagai salah satu kapal rumah sakit TNI dipersiapkan untuk merawat pengungsi korban perang dan akan bersiaga di perairan sekitar wilayah Gaza, Palestina. Kapasitas KRI Dr. Rajiman Wedyo Diningrat 992 mampu membawa 163 ABK, pilot dan kru helikopter 18 orang, tamu VVIP 1 orang, staf medis 66 orang, pasien 158 orang, dan sukarelawan 280 orang. Kapal ini juga mampu bertahan selama 30 hari di laut dengan kemampuan muat material 3 unit helikopter. Situasi perang antara Zionis Israel dan kubu Hamas benar-benar telah membuat warga Gaza Palestina luluh lantah, nyaris tak ada kehidupan. Anak-anak terus dihantui ketakutan atas dentuman bom yang memporak-porandakan kota Gaza. Rumah sakit digempur habis hingga warga kesulitan mengobati luka akibat serangan udara kubu Israel. Mereka harus meratapi kenyataan pahit karena mengetahui anaknya menjadi korban peperangan. Dan inilah duka Palestina, duka kita semua. Pertama, gencatan senjata, bebaskan yang disandra. Inilah momen haru saat pertukaran tahanan antara kubu Israel dan Palestina pasca kesepakatan gencatan senjata sejak Jumat lalu diberlakukan. Beberapa keluarga pun tampak haru setelah kepulangan para tahanan. Mulai dari yang ditahan selama hampir 7 minggu dan 5 hingga 12 tahun. Salah satu yang mengiris sanubari adalah ketika tahanan bernama Basil Ayyida yang sudah lama ditahan dalam tahanan isolasi Israel selama 11 tahun. Ia nyaris tak pernah keluar ruangan hingga menderita kerusakan psikis dan memori. Ia tampak kurus dengan jenggot lebat tak terurus.
Suasana haru bercampur tangis pun membuncah saat tahanan wanita Malak Sulaiman bertemu keluarganya. Tahanan perempuan lainnya yang tak kuasa menahan tangis adalah Nihaya Sawan yang baru dibebaskan. Ia memeluk keluarganya dengan erat, air mata dan tangis histerisnya pun membuncah. Perang bagaimanapun teramat getir, situasi peperangan tak hanya menyisakan dendam yang berkesudahan, tapi menyisakan tragedi kemanusiaan yang sulit diobati. Tangis, derita, pilu, dan luka batin akan terus menganga. Bukan hanya pada tawanan Palestina, pun dari kubu Israel. Saat satu-satunya kebebasan yang dianugerahkan Tuhan direnggut kuasa manusia, seolah tak ada lagi yang tersisa dari kemanusiaan. Kedua, warga Palestina antri menunggu gas. Momen gencatan senjata sejak 24 November lalu membuat warga Palestina memanfaatkan waktunya untuk mengisi bahan bakar gas. Mengingat fungsinya yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, apalagi belum tahu kapan perang akan berakhir, mereka pun rela mengantri. Terlihat antrian panjang mengular untuk mendapatkan gas dari truk bantuan PBB. Meski demikian, antrian berlangsung tertib dan warga Palestina mengisi satu persatu tabung gas mereka. Sebenarnya, warga Palestina sempat mengalami krisis bahan bakar karena blokade yang dilakukan Israel. Mereka melarang bantuan bahan bakar masuk ke Gaza dengan alasan takut disalahgunakan oleh kelompok Hamas. Ketiga, aksi jurnalis buat nangis. Aksi tak kalah mengharukan datang dari seorang jurnalis Palestina bernama Mohamed Salim. Dalam video berdurasi singkat itu, Salim tampak menghibur seorang bayi yang baru saja diselamatkan dari serangan udara Israel. Dilansir dari berbagai sumber, jika keluarga bayi tersebut semuanya meninggal dunia akibat